Halo Sobat Rebahan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Lumi Movie. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya mendoakan semoga teman-teman dan sekeluarga baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Krampus 2015, disutradarai oleh Michael Dougherty. Sebuah kisah yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat kebersamaan, bahkan di tengah badai masalah. Karena jika cinta dan harapan hilang, siapa tahu kegelapan seperti Krampus akan datang mengetuk pintu rumah Anda. Tidak usah berlama-lama, siapkan kopinya dan mari kita simak alur ceritanya. Film ini berawal ketika masyarakat sangat antusias dalam menyambut diskon. Maksudnya menyambut datangnya malam Natal. Saking antusiasnya, mereka semua berebut barang-barang diskon hingga menghancurkan seluruh toko itu bagaikan ibu-ibu yang sedang mengantri hadiah dari Black Friday. Sementara itu, di atas punggung, seorang anak bernama Max bertengkar dengan salah satu temannya karena masalah yang cukup sepele. Film pun baru saja dimulai saat sudah di rumah. Max dimarahi oleh kedua orang tuanya karena ia telah bertengkar di acara Natal yang ada di toko tersebut. Namun, Max membela diri bahwa ia melakukan itu karena temannya telah membuat para anak kecil tidak percaya terhadap keberadaan Santa Claus. Ia yakin bahwa di luar sana pasti ada Santa Claus yang selalu memberi hadiah atau mengabulkan impian anak-anak setiap kali malam Natal tiba. Lalu, saat Max mengajak keluarganya untuk menonton film atau membungkus hadiah Natal bersama-sama, ayah, ibu, dan juga kakaknya justru sibuk sendiri dengan hal-hal lain. Ibunya Max yang bernama Sarah pun menyuruh Max untuk bersiap-siap karena sebentar lagi saudara-saudara akan segera tiba untuk merayakan Natal bersama. Max kecewa karena tidak bisa bersenang-senang. Lalu, cerita berlanjut dengan kedatangan saudara-saudara dan awal mula konflik keluarga. Max tampak kecewa karena ia tak bisa menghabiskan waktu Natalnya dengan bersenang-senang bersama keluarganya. Namun, si nenek yang biasa ia panggil Umi berusaha menghibur Max dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikan pesan yang akan diberikan pada Santa Claus di malam Natal nanti. Singkatnya, paman dan bibi berserta saudara-saudara Max akhirnya tiba di rumah mereka. Namun, sayangnya mereka justru membuli Max karena ia masih percaya dengan adanya Santa Claus. Meskipun mereka saudara, tampaknya keluarga Max sangat tidak suka jika saudaranya itu datang karena mereka selalu membuat masalah. Hal itu semakin memperburuk ketika mereka sedang mengadakan acara makan malam bersama. Saudara Max yang bernama Stephanie dan Jordan mencoba membohongi Max bahwa Santa tidak akan datang saat malam Natal nanti karena ia mengalami kecelakaan. Mereka lalu mempermalukan Max dengan cara membaca surat yang telah ia tulis sebelumnya. Hal itu membuat Max merasa malu hingga ia kehabisan kesabaran dan mulai mengabaikan acara makan malam tersebut. Kejadian itu membuat Max mengatakan bahwa ia membenci semua orang, termasuk keluarganya. Ia juga membenci hari Natal. Ia hanya ingin merayakan Natal seperti dulu lagi. Namun, semua semakin memperburuk setiap kali saudaranya yang sangat tidak sopan itu datang ke rumah mereka. Setelah kejadian itu, Max tidak peduli lagi dengan hari Natal. Ia merobek-robek surat yang sebelumnya ia tulis dan membuang begitu saja. Seketika, awan gelap beserta petir dan angin kencang datang menghujani kota itu hingga memadamkan seluruh listrik yang ada di sana. Esokan harinya mereka semua kebingungan karena listrik tak kunjung menyala dan badai salju di luar pun turut semakin lebat. Kakak perempuan Max yang meminta izin untuk pergi ke rumah pacarnya yang letaknya tak jauh dari rumah mereka. Lalu, Sarah memperbolehkan Beth pergi dengan syarat ia harus segera kembali dalam waktu 1 jam. Kemudian, saat di tengah perjalanan, Beth melihat bahwa rumah-rumah di sekitar sana telah membeku, diselimuti oleh lapisan es yang sangat tebal. Tak lama setelah itu, cuaca semakin memperburuk hingga membuat keadaan di luar menjadi gelap. Saat sampai di rumah pacarnya Beth melihat ada sosok makhluk misterius yang memiliki tanduk tiba-tiba muncul di atas atap rumah itu. Beth pun panik, segera berlari menuju sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan. Namun,
Ternyata orang yang ada di dalamnya sudah mati membeku karena cuaca ekstrim. Ben kemudian bersembunyi di bawah mobil hingga akhirnya makhluk berkaki kambing itu datang menghampirinya. Tapi sepertinya makhluk aneh itu tak tahu bahwa Ben berada di bawah mobil. Lalu saat makhluk itu pergi, Ben melihat ada sebuah kotak musik di sampingnya. Saat kotak itu mulai terbuka, tiba-tiba Ben diserang oleh sesuatu yang muncul dari dalam kotak musik tersebut. Sementara itu, ayah Max yang bernama Tom dan ibunya Sarah mulai menyadari ada yang tidak beres dengan cuaca ekstrim tersebut. Mereka penasaran mengapa tidak ada seorang pun yang lewat atau sekedar membersihkan salju di halaman rumah. Saat mereka berdua sedang menikmati kebersamaan di hari Natal, tiba-tiba Max datang sambil mengatakan bahwa hari sudah mulai gelap. Namun, Beth belum juga kembali dari rumah pacarnya. Mendengar hal itu, Tom mengajak paman Max yang bernama Howard untuk membantu mencari Beth menggunakan mobil miliknya. Saat mereka berdua hendak pergi, Omi sempat mengatakan agar mereka tidak keluar rumah dan menunggu cuaca mereda terlebih dahulu. Namun, Tom menyatakan bahwa ia akan baik-baik saja. Ia pun akhirnya pergi bersama Howard. Di tengah perjalanan, Howard mencoba menyalakan radio. Namun tidak ada satupun stasiun radio yang dapat terhubung. Tak lama setelah itu, mereka melihat ada sebuah mobil pembersih salju berhenti di tengah jalan. Saat mereka mengeceknya, ternyata tidak ada orang di dalamnya. Dan kaca mobil tersebut pecah seperti habis diserang sesuatu. Howard kemudian mengambil senjata untuk berjaga-jaga jika ada seorang atau sesuatu yang mencoba menyerang mereka. Saat Tom dan Howard memasuki rumah pacarnya Beth, mereka dikejutkan dengan kondisi rumah yang sudah sangat berantakan. Mereka mengira rumah itu telah dirampok atau diserang oleh sekelompok penjahat. Namun, anehnya di sana terlihat jejak kaki besar yang berbentuk seperti kaki kambing. Saat mereka hendak kembali, tiba-tiba Howard diserang oleh sesuatu yang mencoba menariknya masuk ke dalam salju. Tom yang menyadari bahwa itu bukanlah hewan biasa segera mengambil pistolnya dan menembaki makhluk itu hingga akhirnya kabur. Ketika mereka kembali menuju mobil, ternyata mobil mereka sudah dalam kondisi sangat rusak. Di rumah, semua orang panik melihat kondisi Howard yang kakinya terluka parah. Meskipun begitu, mereka mencoba menenangkan anak-anak agar tidak ketakutan. Howard mengira itu adalah ulah teroris atau semacamnya. Karena itu, mungkin penjahat bisa mampu menghancurkan mobil mereka sedemikian rupa. Setelah mengobati luka Howard, Tom menyarankan mereka untuk tidak keluar dari rumah terlebih dahulu karena kondisi di luar sangat berbahaya. Mereka memutuskan untuk mengunci pintu dan jendela agar tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam rumah. Namun, Sarah tetap khawatir karena Beth belum juga kembali. Tom mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa Beth mungkin sedang bersembunyi di suatu tempat karena ia adalah anak yang cukup pintar. Setelah menyegel semua jalur masuk menggunakan kayu, Max penasaran dengan boneka-boneka salju yang muncul di halaman depan rumah semenjak badai salju itu datang. Max juga khawatir dengan Omi yang mulai bertingkah aneh. Omi tampaknya tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh anggota keluarga lainnya. Saat itu, Tom mencoba menenangkan semua orang dengan mengatakan bahwa badai pasti akan berlalu. Dan mereka semua bisa merayakan Natal bersama seperti biasanya. Namun, saat malam tiba dan api di perapian mulai padam, tiba-tiba muncul sebuah rantai dengan pengait serta kue cookies yang tergantung di ujung rantai tersebut. Suara rantai itu membangunkan salah satu saudara Max, yaitu Howie. Bukan Jokowi ya. Karena penasaran, Howie mendekati rantai itu dan mengambil kue cookies tersebut. Namun, setelah mengejutkan, kue itu tiba-tiba hidup dan menyerang Howie. Ia ditarik dengan rantai itu ke arah cerobong asap. Sementara anggota keluarga lainnya tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian tersebut, Omi akhirnya mengungkapkan cerita mengerikan tentang masa lalunya.
Ketika ia masih kecil, Omi pernah kehilangan semangat Natal. Keluarganya selalu bertengkar dan tidak ada yang berbahagia di hari tersebut. Ia berharap Natal segera berlalu. Namun, akibat dari kehilangan semangat itu, Krampus datang ke desa tempat tinggalnya. Tidak seperti Santa Claus yang membawa hadiah, Krampus datang untuk menghukum. Krampus mengambil seluruh keluarganya dan semua penduduk desa, meninggalkannya kecuali Omi sendirian sebagai peringatan. Sejak saat itu, Omi tahu bahwa Krampus akan selalu datang jika orang-orang kehilangan semangat Natal. Namun, Howard tidak percaya dengan cerita Omi. Ia tetap bersikeras untuk pergi mencari Howie dan Beth sendirian. Saat ia membuka pintu, terlihat banyak boneka salju yang mengerikan di halaman depan rumahnya. Selain itu, tampaknya bayangan orang-orang yang berlarian di antara boneka-boneka tersebut. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Howard akhirnya kembali masuk ke rumah. Tom menyuruh semua orang menjaga agar api di perapian tetap menyala. Mereka juga mulai berencana meninggalkan rumah menuju pusat perbelanjaan atau kantor polisi yang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun, tiba-tiba terdengar suara aneh dari loteng. Stephanie dan Jordan yang saat itu pergi ke kamar kecil mendengar suara tersebut. Ketika mereka mendekati, tiba-tiba muncul monster berwajah badut yang sedang menelan Jordan hidup-hidup. Sementara itu, di loteng, Tom, Sarah, dan Linda diserang oleh monster badut serta beberapa makhluk lainnya. Linda yang sangat marah karena melihat monster badut itu hendak kabur, mengambil senjata dan menyerang balik para monster. Namun, monster badut itu berhasil masuk ke ventilasi dan kabur. Setelah berhasil menyelamatkan Stephanie, mereka kembali ke lantai bawah dan berkumpul dengan yang lain. Max memiliki ide untuk memasukkan anjingnya ke ventilasi agar bisa mengejar monster badut tersebut. Namun, saat monster itu berhasil dijatuhkan, tiba-tiba muncul lebih banyak monster yang menyerang mereka dari atap rumah. Keadaan mulai tidak terkendali. Dorothy, bibi mereka yang sedari tadi hanya duduk terdiam, akhirnya mengambil senjata dan mencoba melawan. Namun, tiba-tiba muncul para elef, makhluk kecil anak buahnya Krampus, yang datang membawa monster badut dan Dorothy pergi dari rumah tersebut. Setelah para elef membawa Dorothy pergi, mereka mendengar suara aneh yang berasal dari luar rumah. Suara itu membuat para elef melarikan diri dengan ketakutan. Tampaknya makhluk yang datang kali ini adalah Krampus. Omi nenek Max menyuruh semua orang untuk segera meninggalkan rumah. Namun, ia sendiri menolak pergi karena berniat berhadapan langsung dengan Krampus. Ia ingin bernegosiasi agar makhluk itu berhenti menyerang keluarganya. Tak lama kemudian, Krampus muncul dari cerobong asap. Sosoknya sangat besar dan mengerikan, dengan tanduk melengkung seperti wajah menyeramkan yang tertutup kain. Sementara itu, Tom, Sarah, dan anggota keluarga lainnya terus berjalan di tengah badai salju untuk mencari tempat aman. Mereka menemukan sebuah truk dan mencoba menyalakannya. Namun, cuaca ekstrim membuat truk itu tidak dapat digunakan. Tom menyuruh anggota keluarga lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Sementara ia tetap tinggal untuk menahan salah satu monster yang menyerang mereka dari dalam tanah. Sayangnya, peluru yang dimiliki Tom tidak cukup untuk membunuh monster tersebut, sehingga ia akhirnya ditarik ke dalam salju. Monster itu kemudian menyerang Linda dan Sarah. Satu persatu anggota keluarganya terjebak dalam serangan Krampus dan makhluk-makhluknya. Hingga akhirnya hanya tersisa Max dan Stephanie yang masih bertahan di dalam truk. Ketika mereka mencoba menyalakan truk untuk melarikan diri, tiba-tiba muncul para elef yang mencoba menyerang Stephanie. Max berhasil melawan beberapa elef, namun tidak dapat menyelamatkan Stephanie yang akhirnya dibawa pergi. Krampus kemudian mendekati Max dan memberikan lonceng perak miliknya, simbol bahwa Max telah ditinggalkan sendirian. Seperti yang pernah terjadi pada Omi di masa lalu, Max tidak terima dengan kejadian itu. Ia mengejar Krampus dan menemukan keluarganya yang sudah dibawa ke sebuah lubang besar yang berisi lahar panas.
Max mendekati Krampus dan memohon agar keluarganya dikembalikan. Ia meminta agar dirinya saja yang dihukum, asalkan keluarganya bisa selamat. Namun, Krampus hanya tertawa dan menolak permintaan Max. Ia melemparkan Stephanie ke dalam lubang, lalu menangkap Max dan menjatuhkan ke dalam lahar panas tersebut. Namun, saat Max terbangun, ia mendapati dirinya berada di kamar tidurnya. Ia mendengar suara keluarga di ruang tamu, merayakan Natal dengan penuh kebahagiaan. Awalnya, Max mengira semua hal yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Ketika ia membuka salah satu hadiah Natal, Max terkejut melihat lonceng perak milik Krampus berada di dalam kotak tersebut. Sontak, semua orang terdiam. Mereka menyadari bahwa pengalaman menyeramkan itu bukan mimpi, melainkan kenyataan. Kamera kemudian memperlihatkan rumah keluarga Max dari luar, yang ternyata berada di dalam sebuah bola salju raksasa di rumah Krampus. Bola salju tersebut dikelilingi oleh banyak bola salju lainnya, yang menandakan bahwa Krampus telah menghukum banyak keluarga yang kehilangan semangat Natal. Dan film pun berakhir, guys. Film ini mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga semangat kebersamaan, terutama saat-saat yang penting seperti Natal. Seperti yang kita lihat dalam cerita ini, hilangnya semangat dan kebahagiaan keluarga dapat mengundang malapetaka. Krampus hadir bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga sebagai peringatan agar kita tidak melupakan nilai-nilai yang ada dalam perayaan Natal. Kasih sayang, kepedulian, dan kepercayaan. Seburuk apapun masalah yang kita hadapi dalam keluarga, kita harus ingat bahwa momen-momen indah bersama adalah hal yang paling berharga. Jangan sampai penyesalan datang ketika semua itu telah hilang. Seperti yang dikatakan oleh karakter Max, "Aku hanya ingin Natal seperti dahulu lagi." Kita semua pasti merindukan kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna. Jadi, mari kita jaga semangat Natal dengan berbahagia, kebahagiaan dan cinta kepada orang-orang di sekitar kita. Hidup bukan hanya tentang hadiah atau tradisi, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan momen yang berarti bersama orang-orang tercinta. Selamat Natal dan semoga kalian semua selalu dikelilingi oleh kebahagiaan dan cinta. Terima kasih telah menyaksikan alur cerita film di Liu Ming Movie. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Kalau punya pengalaman menarik atau rekomendasi film, tulis di bawah kolom komentar atau DM di Instagram Mimin ya. Jika kalian malu-malu kucing. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara guys.